Bupati, wakil bupati, Kapolres, ketua DPRD, jangan sombong bos. Sebentar gitu bupati, wakil bupati. Jangan sombong bos. Jangan sombong bos. 5 tahun Pak Wakil, 5 tahun. 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Cipta koe. Anggota DPR mau kau sombong, jangan kau sombong. Kau jadi anggota DPR karena kami rakyat pilih kamu. Ini kalau dekat-dekat caleg begini Pak, itu caleg mengemis-ngemis suara. Tolong dek, tolong bantu saya om, bantu saya. Itu sebelum dipilih, sekalinya sudah dipilih, mengaku sebagai raja, susah ditemui. Ini, waktunya mau dipilih jadi budak. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Akhirnya apa? Dia sesatkan orang yang maulid, orang Isra Mi'raj, taksiyah, sesat. Masa bos gara-gara dengar ceramah aku bilang sesat? Lebih sesat itu pergi joget-joget. Ini orang dengar ceramah aku bilang bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah masuk neraka. Masa gara-gara dengar ceramah masuk ke neraka bos? Neraka, nenekmu punya neraka. Kasih masuki juga surga, kan luas gitu surga. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biar kami di pinggir, kau tombol di tengah. Yang penting jangan kau kasih masuki neraka bos. Alangkah lebih bagusnya kalau kita janji orang surga. Kalau kau tidak mau maulid, oke, tidak usah kau maulid. Tapi jangan bilangi kami sesat yang maulid. Sakitnya tuh di sini. Alasannya apa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, maka tolong mulai sekarang kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Pada zaman Nabi tidak ada mic. Di anu di Asam Alewang. Jelas. Saya bingung kalau ada penceramah memaki saja kerjanya. Rasa-rasanya saya pelajari dari kecil sejarah hidup Rasulullah. Tidak pernah kita dengar Rasulullah berdakwah dengan memaki. Ya? Jadi kalau berbeda pendapat boleh. Berbeda pendapat itu halal. Yang tidak halal tidak boleh adalah menyalahkan pendapatnya orang. Itu kan enak. Jadi pendakwah itu bisa jadi temannya setan ketika dia punya rasa sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kenapa? Kalau Allah marah nak kasih pikul kok. Ada obatnya pikul. Sampai detik ini tidak ada obatnya pikul Pak. Masya Allah, sudah jam 10 rupanya. Sampai jam berapa orang ceramah ini? 3. Hah? Jam 3. Sampai jam 12? Tidak dikau. Alhamdulillah Pak, saya di ceramah ini sehat kembali saya rasa. Saya tadi sakit Pak, wallahi demi Allah, saya singgah di rumah sakit Polman karena sudah panik, saya rasa sakit sekali. Yang saya singgah, alhamdulillah kasih obat, alhamdulillah mulai baik sekarang. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini sombong kalau Allah marah dan cabut kau punya ilmu. Sehingga ada orang Pak Bu banyak sekali gelarnya, Akhirnya dia mulai pensiun. Begitu pensiun,
Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini momi 2 minggu kau keluar tidak pernah tahu kau cium-cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Kau kesombong dah kasih pikul ke Tuhan. Tak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Jangan juga modus. Kurang pernah sudah dengar ceramah ini pura-pura pikul. Didapat sama anaknya sama pembantu dulu. Kukira mamamu dah. Modus itu Pak. Nah? Yang kedua, penyebab sombong. Apalagi bertambahnya pangkat jabatan. Bupati, wakil bupati, kapolres, ketua DPRD. Jangan sombong, Bos. Sebentar itu bupati, wakil bupati. Jangan kesombong, Bos. Jangan kesombong, 5 Bos. tahun Pak Wakil, 5 tahun. 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Cidak kowe. Anggota DPR mau kau sombong, jangan kau sombong. Kau jadi anggota DPR karena kami rakyat pilih kamu. Ini kalau dekat-dekat caleg begini Pak, itu caleg mengemis-ngemis suara. Tolong dek, tolong bantu saya om, bantu saya. Itu sebelum dipilih, sekalinya sudah dipilih, mengaku sebagai raja, susah ditemui. Ini, waktunya mau dipilih jadi budak. Bukan orang mandar Pak, bukan orang mandar. Orang mandar itu baik-baik Pak. Pusat ilmuwan Pak, orang-orang cendekia itu banyak dari mandar. Saya ingat saya penghafal Quran itu banyak dari mandar. Sejak saya kecil, orang-orang mandar. Dan itu orang mandar itu Pak sederhana orangnya, tidak rewel hidupnya. Maka benar kata Ustaz, semenjak saya di sini damai rasa hidup saya. Kenapa? Hidup orang di sini tenang-tenang. Itu orang mandar. Tapi jangan coba-coba diganggu. Kalau kau ganggu, nasare kodoti. Tak kasih lembek kepalamu, tak kasih terbang gitu Pak. Coba-coba ya, istilah mereka, gaya hidup mereka adalah tidak mencari musuh, tapi jangan kau coba ganggu. Kalau kau ganggu, nah, kejar kau terus ya, itu yang filosofi apa hidup baik. Bapak saudara-saudara sekalian, jadi pejabat jangan sombong. Kalau Allah marah, dia cabut kita punya jabatan sekejap saja. Apalagi yang membuat kita sombong Pak? Setelah ilmu, pangkat jabatan, kekayaan, bertambahnya harta. Jangan sombong karena harta. Kalau Allah mau ambil, sekejap saja. Tuh palu, lihat palu, sekejap saja Allah, tidak sampai 7 menit hilang. Ada dulu sebelum kira-kira 2 minggu sebelum bencana, saya diundang ke orang kaya pergi ceramah. Setelah tsunami dan gempa, saya pergi ke sana lagi, habis Pak, hidup di bawah tenda. Kalau Allah mau, sekejap saja. Oke lah, anggap tetap punya rumah, tetap punya mobil, tetap banyak hartanya. Tapi kalau Allah marah dengan kekayaan sombongnya kita, maka Allah kasih kita penyakit. Penyakit apa? Dititip penyakit sedikit saja dalam dirinya, akhirnya apa? Dilarang makan daging. Banyak itu orang kaya saya lihat begitu, dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau dilarang makan nasi? Dilarang makan berlemak, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan
fishing, dilarang makan lombok. Apa yang bisa namakan? Ubi rebus. La haula wala quwwata illa billah. Padahal uangnya 7 miliar itu di tabungan, 7 miliar uangnya, tapi ubi bisa namakan. Lah cilaka. Apa nih? Mobilnya memang mewah, mobilnya 1 miliar lebih, tapi di atas mobilnya dia tidak bisa nikmati itu mobilnya. Baru 5 menit di atas mobil stres nih. Ring. Coba icalan tuh. Maka jangan sombong, Pak. Jangan. Kenapa? Sombong bisa membuat putus persaudaraan. Tuh, yang ketiga, tadi pemilu, sombong. Yang ketiga, yang memutus persaudaraan apa? Serakah. Tahu jaki serakah? Hah? Bahasa Belandanya mangoa. Itu mangoa itu dari Belanda, Pak. Tuh, bahasa Perancisnya mabuaja. Mau ambil semua. Ini putus persaudaraan ini. Banyak kan di tengah-tengah kita begitu. Dia Tommy ketua DPR, dia Tommy kontraktor, dia Tommy pedagang, dia Tommy TPC. Ada semua ambil. Bukan cuma dia, anaknya sing ikut ngambil proyek. Bukan cuma istrinya sing mau ngatur-ngatur jabatan. Bikin bingung ASN kadang-kala, kasihan. Dia suka ki Pak Bupati, tapi kalau istrinya Pak Bupati tidak suka ki Ustaz, susah juga. Kenapa banyak tepuk tangan? Bukan di Majene. Ibu-ibu juga jangan menebar dosa, jangan intervensi, ya. Sampai ada yang bilang sama saya itu, biar sudah mau ditanda tangan sama Pak Bupati, Pak Gubernur, tapi kalau datang tipe-tipe istri ngamuk nggak jadi ditanda tangan. Jangan, Pak, Ibu akan tanggung dosanya. Ini juga ibu-ibu jadilah seperti Khadijah. Khadijah itu tidak pernah mengurusi. Ya. Ini sekarang ibu-ibu banyak juga yang mengeluh. Ya. Mengeluhnya kenapa? Karena suaminya tidak betah. Akhirnya dia jajalah suaminya. Dia anggap ini suaminya tahanan kota. Kemana-mana selalu diawasi. Baru 1 jam keluar suaminya menelpon nih, di mana kok Pak? Ada jadi Polres. Balik-balik kok. Ada jadi aku ribut dan dengar semua teman. Ada aja kasihan di kantor ini, dia bilang foto bedek baru kirim. Banyak polisi begitu, kasihan. Ini kasihannya polisi, Pak. Tidak ada itu polisi yang tidak takut sama istrinya. Tidak ada, Pak. Nah, bilang itu polisi sebenarnya tidak takut sama istri, Ustaz. Cuma takut sama istrinya komandan. Dan masalahnya komandan juga takut sama istrinya. Bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, yang membuat putus persaudaraan itu adalah keserakahan. Kenapa umumnya orang serakah? Karena yang dia pikir kekayaan itu hanya pangkat, kekayaan itu hanya kebun, kekayaan itu hanya duit, kekayaan itu hanya bangunan. Sebenarnya maka dia akan merasa miskin selama-lamanya. Tapi sesungguhnya ketahuilah kekayaan kita, kata Allah, fi ahsani takwim. Inilah badanmu yang sangat baik. Ini nih kekayaan kita. Tidak bisa diambil orang. Apa? Kesehatan. Jangan pernah merasa miskin, Pak. Contoh, ibu-ibu, Bu, mau ku kasih handphone gratis, iPhone X
Harganya 29 juta. Hah? iPhone XS Max. Mau? 29 juta harganya, ku kasih ke pulsanya 5 juta gratis. Mau? Pasti mau. Tapi begitu saya kasih ke ibu langsung tuli, gak bisa mendengar. Mau Ki? Mau di apa handphone kalau tuli maki? Halo? Masalah si HP ye. Halo? Halo? Bukan HP rusak, tali kamu gak lancar. Artinya apa? Yang mahal itu bukan handphone, yang mahal itu bukan seluler, yang mahal itu telinga. Allah kasih 2 gratis, tidak perlu kau bayar. Mau dia kasih telinga, handphone 50 juta, 100 juta, tapi tuli, saya tidak mau. Artinya yang mahal ini telinga Pak, bagusnya lagi tempatnya berimbang. Bagaimana seandainya satu di pantat, satu di sini? Bung, repotnya itu orang menelpon. Halo? Oh iya. Halo. Kayak kita, coba telinga, baru telinga itu. Bu, nih, kamera ini. Mahal semua ini, kalau dikumpul ini ratusan juta ini. Dikumpul. Tapi apa ini yang mahal? Bukan, yang mahal mata. Saya mengajar di Unhas mata kuliah fotografi dan sinematografi. Cara memotret dan cara bikin film. Itu saya ajar di kampus. Ibu harus tahu ini jenis kameranya, berapa megapiksel kekuatannya, harus ditahu berapa kekuatan cahaya ketika kita moto. Beda itu ketika ada cahaya begini dan ketika kita di dalam. Beda outdoor, dalam ruangan, dan di luar ruangan, itu beda. Harus ditahu berapa kecepatan angin ketika kita ngambil gambar. Harus ditahu berapa jaraknya antara kamera dengan yang kita mau foto objek. Itu harus diukur semua, baru bisa ngambil gambar dengan baik. Zoom out, zoom in, diputar. Fokus, kalau mau pakai yang gampang, autofocus. Itu harus ditahu semua. Tapi kamera profesional dia tidak pakai autofocus, dia lebih pakai manual. Nah, apa itu yang mahal? Bukan. Tapi apa yang mahal? Mata. Biar ada ini, kalau tidak ada mata tak dipakai. Ayo, Allah kasih kita ini mata gratis, lengkap lensanya, zoom out, zoom innya, dia bisa lihat yang jauh, yang dekat. Melalui apa? Retina. Pupilnya itu pupil Pak yang membesar, kadang membesar mengecil. Kalau Bapak lihat mata kucing, kalau malam dia buka besar, kalau siang dia tutup, itu pupil namanya. Ya, ini kita punya ada zoom outnya, zoom innya, itu pupil namanya. Coba Allah kasih gratis, begitu buka langsung fokus, tidak perlu diputar. Bayangkan susahnya itu polisi kalau dia pergi kejar penjahat, nah tunggu dulu. Boleh tembak, dah kasih fokus dulu. Coba susahnya Pak. Dan hebatnya lagi nih Matata, dia Allah lengkapi dengan sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba Pak, coba Pak. Biar 3 tahun tidak ketemu istri masih ditahu istri tak Pak. Itu namanya sensor, Allah kasih itu. Coba bayangkan seandainya tidak bisa dibedakan mana istri mana tetangga, tak tukar-tukar istri tak Pak. Kenapa ini malam lain-lain rasanya? Ternyata tetangga punya Pak. Masya Allah. Syukuri Allah kasih mata, maka jangan kau merampok uang negara. Serahkan ngambil uang negara, maka tunggu begitu kau pensiun, uangmu yang puluhan tahun kau kumpul, maka akan hilang dengan cara apa? Keluar masuk rumah sakit. Tabungan-tabungan yang kita kumpul puluhan tahun habis untuk cuci darah, habis untuk masuk rumah sakit. Tidak cukup yang kita syukuri ini, kasih mata.
Kita kasih gigi. Kita kira ini mudah ini gigi, Bu. Gigi ini Pak, ada temanku. Jadi dia dalam pasang rangka gigi. tablik akbar Polres Bukan Madinah gigi jelang palsu yang boleh pemilu dicabut. 2019. Yang dipasang Pak, paten itu 22 juta satu gigi. Kali ini 32. Apa ya? Pegawai negeri tidak bisa kau beli. Coba. Ada mahasiswaku pasang kawat gigi. Kawat gigi 17 juta dah pasangan. Apa itu kawat gigi mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Biar mau ku pasang kawat kalau tidak ada gigimu. Apa kau mau pakai kawat? Coba luar biasa. Hebatnya lagi nih gigi tak Pak, dibatasi tumbuh panjangnya. Coba kalau dia tumbuh seperti rambut, keluar semua. Saya yakin susah jadi polisi kalau keluar dulunya. Itulah maka syukuri dengan cara apa? Jangan serakah. Kalau kau ambil haknya orang, maka lambat laun dia akan menjauh sama kamu. Di kantor, jangan ambil haknya anak buah. Barangkali kau ambil haknya dia tidak berani melawan. Kenapa? Kau pimpinan. Tapi lambat laun dia akan menjauh dari kamu. Keserakahan memecah belah kita.